Perintah Kaisar Naga. Bab 1671 sampai dengan 1680. Audiobook Novel Silat. Episode 168. Langsung menampar energi pedang Dev. Namun, gelombang udara menghantam energi pedang Dev dan langsung dihancurkan oleh energi pedang. Masih ada celah antara kekuatan Zeke dan Dev. Tapi Zeke tidak panik, mengambil belati suci di tangannya, dan bertepuk tangan dengan keras. Belati suci mengeluarkan suara berdengung, dan suara itu menyebar seperti gelombang ke sekeliling. Setelah menghadapi gelombang suara ini, energi pedang yang diayunkan Dev hancur dan menghilang. Dan Dev juga ditolak oleh gelombang suara ini, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Hahaha, Dev, apakah kamu lupa bahwa aku memiliki senjata suci di tanganku? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menahan pukulan fatal dari senjata suci ini. Zeke tertawa angkuh. Persetan, aku akan membunuhmu hari ini. Hati Dev dipenuhi amarah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena amarah yang luar biasa. Melihat Yuki dikurung dalam sangkar besi, Dev merasa sangat tidak nyaman, hatinya terasa seperti ditusuk oleh ribuan anak panah. Tubuh Dev gemetar, dan pedang pembunuh naga di tangannya berdengung. Cahaya keemasan terus berkedip, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik yang bersinar dengan cahaya keemasan menutupi seluruh tubuh Dev. Dev, tinggalkan aku sendiri, pergilah, cepat pergi, ini jebakan. Yuki ada di dalam kandang, berteriak pada Dev. Berhenti bicara. Zeke mendengus dingin, lalu melambaikan telapak tangannya, semburan energi berubah menjadi cambuk, dan menghantam sangkar besi. Sangkar besi tiba-tiba bergetar, namun ada tanda merah di tubuh Yuki. Tapi Yuki tidak mengatakan sepatah kata pun. Hariku. Leluhurmu. Dev sangat marah, dan dengan raungan, dia pergi menuju Zeke lagi. Tapi kali ini ketika Dev bergerak, selusin jubah tembaga hitam di sekelilingnya juga bergerak pada saat yang sama. Saya melihat jubah tembaga hitam menampar bagian belakang kepala Dev, telapak tangannya sangat tajam. Pada saat ini, Dev merasa sangat sedih dan marah di dalam hatinya, menghadapi serangan jubah tembaga hitam, dia memotongnya dengan satu pedang. Sikat. Cahaya keemasan menyala, diikuti dengan jeritan. Saya melihat jubah tembaga hitam ditampar ke arah belakang kepala Dev. Pada saat ini, lengan ini dipotong dengan pedang, dan berlumuran darah. Melihat ini, jubah tembaga hitam lainnya semuanya tersentak tanpa sadar. Semua orang di sini hari ini akan mati. Mata Dev terbuka lebar, matanya merah, dan niat membunuh terus muncul dari tubuhnya. Dev, kamu sangat pandai menyombongkan diri. Jika kamu benar-benar mampu, kamu pasti sudah menyelamatkan pacarmu sejak lama. Kamu membual di luar sepanjang hari, dan pacarmu tidak bisa kamu selamatkan. Apa gunanya kamu? Melihat Dev marah, Zeke sangat gembira dan semakin merangsang Dev dengan suaranya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zeke, Dev menjadi semakin marah. Pedang pembunuh naga di tangannya menunjuk langsung ke Zeke. Zeke, hari ini aku akan menggali hati dan paru-parumu. Momentum Dev melonjak, memegang pedang di satu tangan, dan pedang pembunuh naga bersinar terang. Seekor naga emas muncul dan mengitari pedang pembunuh naga. Kemudian Dev tiba-tiba mengayun, dan pedang pertama pedang 9 bayangan keluar. Dengan raungan naga emas yang menakutkan langsung menuju Zeke. Zeke memiliki senjata suci di tangannya, jadi dia tidak takut pada Dev. Saya melihat Zeke meningkatkan belati suci, dan kemudian belati itu dipenuhi dengan kecemerlangan, dan kemudian seberkas cahaya menyambutnya seketika. Ledakan. Terdengar suara keras, dan sisa-sisa yang tersebar tampaknya menyebar kemana-mana. Jubah tembaga hitam itu semuanya melawan akibatnya. Sementara Yuki, yang dikurung di dalam sangkar besi, terpengaruh oleh gelombang, seluruh sangkar besi bergetar, dan Yuki memiliki bekas luka di tubuhnya, terlihat sangat malu. Yuki. Melihat ini, Dev menunjukkan perhatian yang besar di matanya. Dev, teruskan, kamu bisa menggunakan semua kekuatanmu, selama kamu tidak takut pacarmu mati di bawah pedangmu. Aku tidak peduli, dengan senjata suci di tangan, kamu tidak bisa menyakitiku. Berdiri di depan sangkar besi, Zeke menantang Dev. Namun, Dev tidak punya pilihan selain meletakkan pedang pembunuh naga secara perlahan. Setelah mengambil kembali pedang pembunuh naga,
Dev juga takut energi pedangnya akan melukai Yuki. Melihat Dev khawatir, Zeke tersenyum lebih cerah. Tangkap dia. Zeke melambaikan tangannya dan berkata pada jubah tembaga hitam itu. Lebih dari selusin jubah tembaga hitam menembak Dev bersama-sama, dan tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan wajahnya sangat dingin. Di atas kepalan tangan, dikelilingi oleh naga emas, cahaya keemasan membuat pupil semua orang menyusut terus-menerus. Lebih dari selusin jubah tembaga hitam juga tahu bahwa bertarung sendirian jelas bukan lawan Dev, jadi orang-orang ini bersatu, dan dengan energi yang melonjak, mereka langsung mendatangi Dev. Dev berteriak dengan marah, dan meninju keluar naga emas meraung, dan bumi bergetar. Dengan pukulan Dev, kekuatan yang menyatukan lebih dari selusin jubah tembaga hitam dalam sekejap langsung dikalahkan. Banyak jubah tembaga hitam tidak bisa menahan keterkejutannya. Dev memanfaatkan kesempatan untuk mengejutkan orang-orang ini, berteriak keras, lalu meninju lagi. Tinju cahaya suci, ini adalah tinju suci kuno. Meskipun Dev tidak mempelajari esensi tertinggi, tetapi bahkan jika dia mempelajari beberapa teknik dasar, itu masih sangat kuat. Saya melihat cahaya keemasan menyinari seluruh aliansi seni bela diri, dan kemudian meledak ke arah jubah tembaga hitam itu dalam sekejap dengan kekuatan penghancur. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan kepanikan di mata banyak jubah tembaga hitam, mereka tidak pernah membayangkan bahwa satu orang akan dapat melepaskan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, bahkan Zeke mengerutkan kening, dia tidak tahu apakah benar atau salah memprovokasi Dev. Ledakan. Pukulan ini meledak di antara kerumunan berjubah tembaga hitam. Semua jubah tembaga hitam langsung diterbangkan, dan jubah tembaga hitam di tengah, menerima dampak terbesar. Seluruh orang telah menjadi genangan lumpur berdaging, dan tanah penuh dengan darah. Zeke melihat jubah tembaga hitam yang telah berubah menjadi genangan lumpur, dengan rasa tidak percaya di matanya. Zeke dengan erat memegang belati suci di tangannya. Pada saat ini, hanya senjata suci ini yang bisa memberinya rasa aman. Dev menatap dingin ke jubah tembaga hitam itu, dan pandangan sekilas ini membuat jubah tembaga hitam itu terasa menggigil di hati mereka. Dev berjalan menuju Zeke selangkah demi selangkah, dan jubah tembaga hitam di sampingnya tidak bergerak lagi. Melihat ini, Zeke buru-buru berteriak, bunuh dia dengan cepat. Banyak jubah tembaga hitam saling memandang, dan kemudian mereka bergegas menuju Dev dengan mata galak. Mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak bergerak, mereka tidak akan mati di bawah tangan Dev, tetapi Yang Maha Kuasa tidak akan membiarkan mereka pergi. Selain itu, mereka sama sekali tidak berani mencoba metode yang begitu ampuh. Itu akan lebih buruk daripada kematian. Ayo. Dev meraung, dan niat membunuh tanpa akhir muncul dari tubuh Dev. Semburan kabut hitam tiba-tiba muncul di atas kepala lebih dari selusin jubah tembaga hitam. Kabut hitam tetap ada dan berubah menjadi sosok manusia, ada jiwa yang tersembunyi di dalam jubah tembaga hitam ini. Jiwa yang bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Setelah jiwa-jiwa ini muncul, mereka benar-benar menempel pada tubuh masing-masing jubah tembaga hitam, seolah-olah meletakkan lapisan baju besi pada jubah tembaga hitam ini. Sekilas, lebih dari selusin jubah tembaga hitam semuanya terbungkus kabut hitam, seperti hantu. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan tanpa rasa takut, dia meninju dengan keras. Lebih dari selusin jubah tembaga hitam bertarung bersama dengan Dev, dan embusan angin menyapu pemandangan itu. Suasana yang menakutkan terus-menerus memengaruhi seluruh jajaran penjaga aliansi seni bela diri. Jika tidak ada perlindungan formasi, seluruh aliansi seni bela diri akan hancur dalam pertarungan sebesar ini. Dev mengayunkan tinjunya, dan setiap pukulan hampir terdengar seperti raungan naga. Untuk sementara, lebih dari selusin jubah tembaga hitam tidak dapat mendekati Dev. Lebih dari 10 orang, tapi Dev masih bisa menang. Jika bukan karena jiwa-jiwa ini keluar dari tubuh, Dev sudah menghancurkan jubah tembaga hitam ini sampai mati. Jiwa-jiwa ini sangat penuh kebencian, setiap pukulan Dev seperti memukul kapas, setengah dari kekuatannya hilang. Kekuatan spiritual dalam tubuh Dev dengan cepat memudar, dan naga emas yang melilit tinjunya juga perlahan memudar. Melihat kekuatan fisik Dev akan habis, Zeke sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mengalahkan Dev dengan selusin jubah tembaga hitam. Dia sekarat, cepat habisi dia. Desak Zeke.
Lebih dari selusin jubah tembaga hitam juga melihat bahwa Dev kelelahan, dan ada harapan di mata mereka. Kalian ingin membunuhku. Dev berteriak sekuat tenaga. Cahaya keemasan di tubuhnya masih bersinar, dan matanya penuh dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Seni konsentrasi hati berlari dengan cepat di tubuh Dev, dan aura dunia sekitarnya mengalir deras ke tubuh Dev. Kekuatan hisap yang sangat besar ini langsung menyedot kabut hitam yang melilit jubah tembaga hitam ini. Termasuk jiwa mana yang juga diseret dengan kuat oleh kekuatan hisap, mencoba menyeretnya ke dalam tubuh Dev. Seni konsentrasi hati Dev dapat memurnikan segalanya, tidak peduli itu racun, jiwa jahat atau kebencian, bahkan roh tanpa keinginan ini dapat dimurnikan. Perubahan mendadak ini membuat jiwa-jiwa itu gemetar ketakutan, dan kembali ke tubuh jubah tembaga hitam itu satu persatu. Melihat ini, Dev meninju, memukul keras jubah tembaga hitam di dada. Ledakan. Pukulan ini menembus tubuh jubah tembaga hitam dalam sekejap, menyemburkan organ dalam dan darah yang rusak ke seluruh tanah. Dan jiwa berjubah tembaga hitam mengambil kesempatan untuk melarikan diri, kabut hitam naik, dan hendak melarikan diri. Dev meraihnya ke depan, lalu membuka mulutnya untuk menarik napas, jiwa itu langsung tersedot ke dalam tubuh Dev. Tanpa perjuangan apapun, jiwa langsung disempurnakan oleh seni konsentrasi hati Dev. Melihat pemandangan ini, sisa jubah tembaga hitam lainnya tercengang. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang berani menghirup jiwa ke dalam tubuh, dan banyak orang tidak punya waktu untuk bersembunyi, tapi Dev berani menghirup jiwa. Bukankah sudah jelas bahwa Anda ingin jiwa mengendalikan tubuh Anda? Tetapi ketika jiwa memasuki tubuh Dev, ia tidak memiliki hak sedikit pun untuk mengendalikan tubuh, karena langsung dimurnikan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat teknik yang begitu mendominasi. Pada saat ini, banyak jubah tembaga hitam mulai mundur, dan mereka tidak berani melangkah maju. Tetapi jika mereka tidak melakukan apa-apa, Dev tidak akan membiarkan mereka pergi. Dev datang di depan jubah tembaga hitam dalam sekejap mata, dan segera memukulnya. "Engah!" berkata. Kepala jubah tembaga hitam itu langsung hancur berkeping-keping, diikuti oleh kabut hitam lain yang naik ke langit. Badan inang sudah mati, jiwa-jiwa ini harus meninggalkan badan dan mencari inang yang baru. Dev mengulangi trik lamanya, membuka mulutnya dan menelan jiwa. Kali ini, jubah tembaga hitam ini tidak membahayakan Dev, tetapi menjadi sumber daya Dev. Merapal mantra, merapal mantra. Teriak Zeke, jubah tembaga hitam ini pasti akan dibunuh oleh Dev satu persatu. Dan jiwa-jiwa itu juga akan dilahap oleh Dev. Jubah tembaga hitam yang tersisa saling memandang, dan tampaknya ada sedikit ketakutan dan ketidakberdayaan di mata mereka. Pada akhirnya, saya melihat jubah tembaga hitam ini berdiri bersama, dan kemudian kabut hitam di tubuh terus muncul dari atas kepala. Kabut hitam yang keluar langsung mengembun menjadi satu dan berubah menjadi bentuk raksasa yang sangat besar. Raksasa ini sangat ganas, dan dibentuk oleh kondensasi jiwa-jiwa ini. Tapi jubah tembaga hitam itu sekarang memiliki mata kusam dan tetap tidak bergerak, seperti mayat. Dari alis setiap jubah tembaga hitam, setetes esensi darah merah cerah perlahan merembes keluar, lalu perlahan melayang ke udara. Esensi darah berkumpul bersama untuk membentuk permata seukuran telur, yang akhirnya bertatahkan ke dahi raksasa itu. Pada saat yang sama, jubah tembaga hitam itu jatuh ke tanah satu demi satu, dan tubuh mereka menyusut dengan cepat, berubah menjadi mumi, seolah-olah kekuatan di tubuh mereka telah diserap oleh seseorang. Raksasa itu menatap Dev, dan aura teror memenuhi udara seketika. Sosok besar itu bisa menghalangi langit, dan Dev seperti semut di depan raksasa ini. Zeke menatap raksasa yang terbentuk di depannya, dan matanya melebar, dengan mata yang luar biasa. Ini juga pertama kalinya dia melihat teknik semacam ini yang disebut gabungan hati iblis. Selama mantra itu diucapkan, semua yang dimiliki perapal mantra itu akan dirampas, tidak hanya jubah tembaga hitam itu yang menjadi mumi, bahkan jiwa-jiwa itu sudah menjadi bagian dari raksasa ini saat ini. Kekuatan raksasa berbanding lurus dengan kekuatan Kastor, dan semakin lama bertahan, semakin kuat. Dilihat dari kekuatan jubah tembaga hitam ini, waktu bertahan hidup raksasa itu hanya setengah jam. Setelah setengah jam, raksasa itu akan menghilang di udara tipis, dan jubah tembaga hitam serta jiwa di tubuh mereka juga akan mati. Teknik ini sangat kejam, sehingga hanya sedikit orang yang menggunakannya. Dev, kamu pasti akan mati kali ini.
Zeke memiliki wajah bangga dan sombong. Jubah tembaga hitam itu mati begitu mereka mati, Zeke tidak peduli sama sekali, selama dia sendiri hidup. Benarkah? Kamu terlalu optimis. Setelah Dev selesai berbicara, kakinya gemetar, lalu tubuhnya melompat. Melihat monster yang sangat besar, Dev tidak merasakan sedikit pun rasa takut, cahaya keemasan menyinari tinjunya, kekuatan naga terkonsentrasi pada tinju, dan kemudian dia meninju. Suara nyanyian naga terdengar, dan kekuatan pukulan Dev mengalir keluar, seperti cangkang yang menghantam raksasa itu dengan ganas. Lampu merah menyala di dahi raksasa itu, diikuti dengan pukulan. Dibandingkan dengan raksasa itu, sosok Dev terlalu kecil, bahkan lebih kecil dari kepalan tangan raksasa itu. Namun, ada tekad di mata Dev, dan dia sama sekali tidak pengecut. Ledakan. Dev bertabrakan dengan raksasa itu dengan pukulan beratnya, dan sosok Dev terbang terbalik dalam sekejap. Tapi sosok raksasa itu juga gemetar di bawah pukulan ini. Dev menstabilkan sosoknya dan menatap raksasa yang bergoyang dengan ekspresi lebih tegas di wajahnya. Ini hal yang mewah tapi tidak berguna, pukulan ini akan meledakkan kepalamu. Dev tahu bahwa raksasa itu mengandalkan batu permata yang dibentuk oleh darah kental di dahinya. Selama batu permata itu dihancurkan dengan satu pukulan, raksasa itu akan menghilang. Memikirkan hal ini, Dev meninju lagi, dan cahaya keemasan di tubuhnya meledak Dev seperti bola meriam emas, menuju ke arah raksasa itu lagi. Melihat ini, raksasa itu meninju Dev, tapi sayang Dev langsung menghancurkan tinjunya. Kali ini, tubuh raksasa itu jatuh ke tanah, menimbulkan gelombang debu. Dev dengan kejam menabrak dahi raksasa itu, dia ingin menghancurkan batu permata di dahi itu. Pada saat ini, Dev sepertinya menjadi gila, dan tinju emasnya terus mengenai kepala raksasa itu. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Raksasa itu jatuh ke tanah, tidak lagi mampu melawan. 2 pukulan, hanya 2 pukulan, raksasa itu jatuh ke tanah dan menjadi sasaran pemukulan. Melihat pemandangan ini, Zeke tidak percaya. Raksasa ini dipadatkan dengan kekuatan lebih dari selusin jubah dan jiwa tembaga hitam, mengapa bisa dipukul begitu keras? Ledakan. Dev mendaratkan pukulan lain, dan batu permata merah di dahi raksasa itu hancur seketika. Bersamaan dengan hancurnya batu permata, kepala raksasa itu juga langsung hancur, dan kemudian tubuhnya mulai menghilang perlahan. Dev bangkit perlahan, menatap Zeke dengan mata dingin. Selanjutnya, giliranmu. Mata Dev dingin, tubuhnya melonjak, dan tinju emasnya bergerak ke arah Zeke. Dev, aku punya senjata suci di tanganku, kamu mendekati kematian. Zeke mendengus dingin, lalu mengangkat belati suci, dan kekuatan yang sangat menakutkan menyebar seketika. Memegang Vajra di tangannya, Zeke mengayunkannya ke arah Dev dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan mengerikan itu juga menghantam Dev dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan mengerikan menghantam tubuh Dev, dan langsung membuat tubuh Dev terbang, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya menghilang seketika. Belati suci itu memiliki kekuatan Wusheng. Kekuatan Dev saat ini tidak cukup untuk bertarung dengan kekuatan Wusheng. Hahaha, Dev, sebaiknya kamu patuh dan tertangkap. Melihat Dev rentan di depan senjata Wusheng, Zeke tertawa terbahak-bahak. Persetan denganmu. Teriak Dev dengan marah, dan kemudian kekuatan naga mendidih, dan dia pergi menuju Zeke lagi. Tapi kekuatan Dev benar-benar tidak ada apa-apanya di depan Wusheng. Meskipun Dev mencoba yang terbaik, dia masih dihancurkan oleh belati suci itu. Seteguk darah dimuntahkan, dan menderita 2 pukulan berat berturut-turut, tubuh Dev terluka parah. Pada saat ini, wajah Dev sangat jelek, dan napasnya terus menyesuaikan diri, tetapi menghadapi senjata suci di tangan Zeke, Dev sedikit tidak berdaya. Dev, pergi, tinggalkan aku sendiri, tinggalkan aku sendiri. Yuki berteriak keras pada Dev. Dia tidak ingin Dev mati di tempat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yuki, apapun yang terjadi, aku akan menyelamatkanmu hari ini. Dev tahu bahwa jika Yuki dikurung di penjara bawah tanah, akan lebih sulit baginya untuk menyelamatkan Yuki. Tapi melihat belati suci di tangan Zeke, Dev dalam masalah. Bagaimana dia menangani Zeke dan menyelamatkan Yuki? Pada saat ini, Dev menatap Yaiko yang berdiri di sana dengan tatapan kosong. Cakra Gai berkata bahwa kekuatan Yaiko adalah Wusheng,
dan dia mungkin bisa menangani senjata suci seni bela diri di tangan Zeke. Yaiko, bisakah kamu membunuh anak ini untukku? Dev bertanya pada Yaiko. Tapi Yaiko tidak bergerak, matanya kusam, seolah dia tidak bisa mendengar kata-kata Dev sama sekali. Ketika Dev melihat ini, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Meskipun Yaiko adalah seorang Wusheng, dia seperti orang bodoh, atau bahkan lebih buruk dari orang bodoh. Dia masih mengharapkan bantuan Yaiko, yang merupakan lelucon. Hahaha, Dev, apakah kamu takut ingin orang bodoh berurusan denganku? Zeke tertawa terbahak-bahak. Dev melihat penampilan merajalela Zeke, matanya bersinar terang. Dev mengorbankan pedang pembunuh naga. Jika dia ingin menyelamatkan Yuki sekarang, dia harus memancing Zeke pergi. Zeke telah menjaga sangkar besi selama ini, dan Dev hampir bergerak. Zeke, bahkan jika kamu memiliki senjata suci, aku masih bisa membunuhmu. Seperti yang dikatakan Dev, dia melompat tinggi, lalu menebas Zeke dengan pedang. Cahaya pedang besar bergerak menuju Zeke. Menghadapi cahaya pedang besar, Zeke mengangkat senyuman, mengayunkan belati suci di tangannya, dan kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan cahaya pedang Dev. Segera setelah itu, Dev merasakan ledakan kekuatan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya terbang mundur ke kejauhan dalam sekejap. Sambil terbang mundur, Dev berteriak. Zeke, cepat atau lambat aku akan kembali dan membunuhmu. Segera setelah itu, sosok Dev berangsur-angsur menghilang, dan dia langsung kabur. Sial, kamu masih ingin melarikan diri. Zeke melompat dan mengejarnya. Dia memiliki senjata suci di tangannya, bagaimana Dev bisa melarikan diri? Tapi saat Zeke mengejar Dev, sosok Dev sudah berbalik dan berbalik. Dia hanya dengan sengaja memancing Zeke pergi, lalu menyelamatkan Yuki. Bagaimana Dev bisa kabur tanpa menyelamatkan Yuki? Yuki awalnya mengira Dev telah melarikan diri, jadi dia menghela nafas lega. Tetapi dia melihat Dev berbalik, dan segera berkata dengan cemas, Dev, cepat tinggalkan aku sendiri, mereka tidak berani membunuhku. Yuki mendesak Dev, tapi Dev mau mendengarkan. Yuki, aku harus menyelamatkanmu hari ini. Seperti yang dikatakan Dev, dia melangkah maju, meraih sangkar besi dengan kedua tangan, dan tiba-tiba mencoba memecahkan sangkar besi itu. Tapi tepat ketika Dev hendak menghancurkan sangkar besi dengan seluruh kekuatannya, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tanah. Sinar cahaya ini langsung menyelimuti Dev dan Yuki di dalamnya. Segera setelah itu, formasi padat muncul di tanah. Formasi ini bersinar dengan cahaya, dan kemudian sajak ini melayang, mengelilingi Dev dan Yuki. Apa ini? Dev mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa ini, sepertinya itu harus menjadi formasi. Tepat ketika Dev dan Yuki tidak tahu formasi apa yang tiba-tiba muncul, mereka menemukan lubang hitam muncul di bawah kaki mereka. Lubang hitam itu sepertinya menyedot, perlahan menyeret tubuh mereka ke bawah. Dev terkejut, dan berusaha keras untuk membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat membebaskan diri sama sekali, dan kakinya sepertinya terjebak dalam rawa. Hahaha, Dev, idiot, apakah kamu benar-benar berpikir aku mengejarmu? Aku sengaja menghindarinya untuk memberimu kesempatan menyelamatkan pacarmu. Apakah kamu tertipu sekarang? Kamu hanya menunggu untuk memasuki ruang bawah tanah dengan pacarmu. Kamu ingin bertarung denganku, kamu terlalu naif. Mata Zeke penuh kebanggaan dan kegilaan. Dev menatap Zeke, matanya penuh amarah, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa keluar dari lubang hitam di bawah kakinya. Dev dan Yuki perlahan jatuh seperti ini. Kenapa? Kenapa kamu begitu bodoh? Sekarang kamu juga tertangkap, apakah itu sepadan? Melalui sangkar besi, Yuki mengulurkan tangan dan membelai wajah Dev dengan lembut. Itu sangat sepadan, bahkan jika itu kematian, selama aku bisa mati di sisimu, itu sangat sepadan. Mata Dev penuh kelembutan, dan dia memegang erat tangan Yuki. Dua orang sudah lama tidak saling menyentuh. Merasakan kehangatan satu sama lain, Dev sebenarnya merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Melihat Dev dan Yuki, mata Zeke tajam, Dev, aku akan memisahkanmu dari pacarmu. Bahkan jika kamu pergi ke dunia bawah, kamu tidak akan bertemu lagi. Dev tidak memperhatikan Zeke, dia memegang tangan Yuki dengan erat, menikmati saat-saat indah terakhir. Segera, Dev dan Yuki jatuh ke dada,
Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk jatuh ke dalam penjara bawah tanah. Zeke menyaksikan dari tidak jauh, matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dia akhirnya bisa membalaskan dendam keluarganya. Dev selalu menjadi mimpi buruk di hatinya, tetapi setelah hari ini, dia tidak akan pernah mengalami mimpi buruk lagi. Tapi ketika Zeke hendak menyaksikan Dev jatuh ke dalam penjara bawah tanah, tiba-tiba sesosok tubuh melintas melewatinya. Ketika Zeke melihat dengan saksama, dia menemukan bahwa Yaeko, yang telah berdiri diam selama beberapa waktu, telah berdiri di sisi Dev. Tubuh Yaeko juga dalam formasi, tapi tubuhnya tidak jatuh. Yaeko mengulurkan tangannya, menarik Dev dan melemparkannya dengan ringan, dan membuang Dev. Dev sangat gembira, dan buru-buru berteriak, "Yaeko, cepat, ambil pacarku, cepat." Tapi tidak peduli bagaimana Dev berteriak, Yaeko tidak bergerak. Pada akhirnya, Dev hanya bisa melihat Yuki jatuh ke dalam penjara bawah tanah tanpa daya. "Apa?" teriak Dev dengan marah dan enggan. Ini adalah saat terdekatnya dengan Yuki dan kesempatan terbaik untuk menyelamatkannya, tapi masih gagal. Pada saat ini, Zeke menatap kosong ke arah Yaeko di depannya, matanya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana orang bodoh dan tak bernyawa bisa menyelamatkan Dev dari formasi dengan mudah? Zeke tidak bisa mengetahuinya, dan bahkan lebih tidak bisa mengetahuinya. Jangan bingung, bahkan jika kamu tidak membawa Dev ke penjara bawah tanah, kamu bisa membunuhnya dengan senjata suci di tanganmu, cepat bunuh dia. Jiwa dalam tubuh Zeke mengingatkan Zeke. Zeke bereaksi, belati suci di tangannya bersinar dengan cahaya, dan aura menakutkan mulai menyebar. Aura saja sudah cukup untuk membuat beberapa wuhou muntah darah dan mati. Merasakan aura yang menakutkan, wajah Dev sangat jelek. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melawan Zeke saat ini. Sekarang Yuki dipenjara lagi di penjara bawah tanah, tidak mungkin Dev menyelamatkan Yuki. Dia tidak boleh mati di sini, jika dia mati, maka Yuki tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar. Dev melompat, siap kabur. Tapi Zeke tidak akan membiarkan Dev melarikan diri kali ini dengan gelombang belati suci di tangannya, kekuatan yang menakutkan bisa langsung menghancurkan Dev. Dev mengertakkan gigi, tetapi dia tidak berani berhenti sama sekali, dia hanya bisa berdoa agar dia bisa menahan pukulan dari senjata suci. Ledakan. Terdengar suara keras, dan gelombang udara yang menakutkan meluncur ke sekeliling. Dev awalnya berpikir bahwa pukulan ini pasti akan menyebabkan dia cedera serius, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev tidak merasakan getaran apapun ketika gerakan sebesar itu terjadi. Bagaimana ini? Dev tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan menoleh ke belakang. Tidak peduli apa yang dia lihat, dia melihat bahwa Yaeko mengikuti di belakangnya, dan pukulan mengerikan tadi menghantam tubuh Yaeko. Dev kaget, dan buru-buru memeriksa tubuh Yaeko. Cakra G mempercayakan Yaeko pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa membiarkan Yaeko benar-benar mati pada akhirnya. Tetapi setelah memeriksanya lagi, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh Yaeko, dan dia hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, matanya berkaca-kaca. Melihat ini, Zeke tertegun. Bagaimana ini mungkin? Zeke tercengang, itu adalah pukulan dari senjata bela diri barusan. Meskipun kekuatan senjata suci tidak sekuat kekuatan Wusheng yang sebenarnya, kekuatannya hampir sama. Bagaimana mungkin tidak mungkin menghancurkan bahkan tubuh fisik orang biasa? Dengan kekuatan itu sekarang, bahkan orang kuat di alam puncak Wuhou pasti sudah berubah menjadi daging. Tapi saat mengenai tubuh Yaeko, dia bahkan tidak bisa menggores kulitnya. Dev tertawa, kekuatan fisik Yaeko sudah melebihi imajinasinya. Saat itu, Cakra G mengatakan bahwa tubuh fisik Yaeko sangat kuat, tetapi Dev masih tidak mempercayainya, lagi pula, tidak banyak orang yang tubuh fisiknya lebih kuat dari miliknya. Tapi sekarang melihat tubuh fisik Yaeko, Dev benar-benar yakin. Mungkin ini ada hubungannya dengan tubuh Yaeko yang difumigasi dengan aromaterapi pembalsaman selama bertahun-tahun. Jika dia bisa hidup kembali sepenuhnya, dengarkan aku. Dev memandang Yaeko, hatinya penuh antisipasi. Jika Yaeko bisa mendengarkan Dev, dia mungkin baru saja menyelamatkan Yuki. Zeke, tunggu saja, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke depan lagi.
Kali ini, dengan Yaiko di belakangnya untuk melindunginya, Dev tidak lagi khawatir. Dev, jangan terlalu senang, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Seperti yang dikatakan Zeke, cahaya pada belati suci bahkan lebih terang, dan aura yang lebih menakutkan dan intens terpancar dari Fajra. Dev merasakan hembusan nafas, dan kecepatan di bawah kakinya menjadi lebih cepat. Dia benar-benar takut Yaiko di belakangnya tidak akan mampu menahan pukulan ini. Beraninya kamu lari. Dan menoleh ke belakang. Seperti yang dikatakan Zeke, dia mengayunkan belati suci di tangannya dengan keras ke arah Dev. Dalam sekejap, gelombang demi gelombang kekuatan bergerak menuju Dev. Kekuatan ini menyebabkan dunia bergetar, dan awan gelap menyapu. Banyak orang yang tidak sadar berlari keluar ruangan satu persatu dan melihat pemandangan di langit. Bahkan semua orang di rumah naga berlari satu demi satu. Itu arah dari aliansi seni bela diri. Aku ingin tahu bagaimana kabar Tuan Chen. Jangan khawatir, Tuan Chen akan baik-baik saja. Saya harap Tuhan memberkati Tuan Chen. Semua orang di keluarga naga berdoa untuk Dev. Ledakan. Dengan suara ledakan besar, Dev hanya merasakan gelombang panas datang. Tapi Dev tidak menoleh ke belakang, dia hanya bisa berharap Yaiko baik-baik saja. Asap dan debu menyebar, dan ketika Zeke menyusul, Dev tidak terlihat. Sialan, biarkan dia lari, apa-apaan wanita itu? Zeke tidak bisa membantu tetapi mengutuk dengan keras. Kamu memiliki senjata suci di tangan, jadi tidak perlu khawatir soal Dev. Jiwa berkata dengan ringan. Ya. Zeke dengan lembut mengelus belati suci di tangannya, matanya penuh amarah. Pada saat ini, Dev melarikan diri kembali ke rumah naga karena malu. Ketika semua orang melihat bahwa Dev telah kembali, mereka semua menghela nafas lega. Karena gerakan dari arah aliansi seni bela diri barusan terlalu hebat. Dev, kamu baik-baik saja. Melihat Dev, Ellie bergegas memeriksa tubuh Dev. Saya baik-baik saja. Dev menjadi pucat, lalu menoleh untuk melihat Yaiko yang mengikutinya, dan memeriksa tubuh Yaiko dengan penuh perhatian. Melihat adegan ini, kecemburuan melintas di mata Ellie. Meski Yaiko tampak tercengang, tak bergerak seperti manusia kayu. Tapi dia adalah seorang wanita, dan Ellie tentu saja cemburu ketika Dev meraba-raba tubuhnya. Tidak apa-apa, tubuh fisik ini sangat kuat. Dev memeriksanya lagi dan menemukan bahwa tidak ada bekas luka di tubuh Yaiko, jadi dia menepuk pundak Yaiko dengan gembira. Dev, bagaimanapun juga dia perempuan. Kamu menyentuh tubuhnya, seperti apa rupamu? Ellie cemberut dan mengingatkan Dev. Melihat ini, yang lainnya semua tertawa, mereka tahu bahwa Ellie cemburu. Ellie, apakah kamu cemburu? Dev tertawa. Siapa yang cemburu, aku hanya mengingatkanmu. Setelah Ellie selesai berbicara, dia berbalik dan berlari kembali ke kamar. Dev mengikuti dari dekat, dia ingin menjelaskan kepada Ellie. Yaiko mengikuti di belakang Dev, kemanapun Dev pergi sekarang, dia akan pergi ke sana. Setelah memasuki ruangan, melihat wajah Ellie yang sedikit marah, Dev menjelaskan, Ellie, dengarkan aku. Dev memberitahu Ellie tentang pengalaman hidup Yaiko, tetapi dia tidak memberitahu Ellie tentang identitasnya sebagai penguasa Istana Naga Langit. Mendengarkan apa yang dikatakan Dev, Ellie menatap Yaiko dengan kasihan. Dia sangat menyedihkan, jadi bisakah kamu membuatnya pulih? Ellie bertanya pada Dev. Dan berlari kembali ke kamar. Dev menggelengkan kepalanya, aku masih belum bisa melakukan apa-apa sekarang, jadi aku berencana membawa Yaiko ke lembah Dewa Obat untuk melihat apakah aku dapat menemukan ramuan yang akan membuatnya pulih. Jika pilnya tidak berhasil, maka aku harus mencari cara lain. Apalagi yang bisa saya pikirkan? Ellie bertanya. Mungkin mantra bisa membuat orang hidup kembali. Sejak Dev pergi ke reruntuhan sekte Tianfu dan belajar tentang kekuatan jimat, dia selalu tertarik pada jimat. Setelah mengobrol sebentar dengan Ellie, Dev siap untuk beristirahat. Berkelahi dengan Zeke, meski tidak fatal, tapi Dev masih terluka saat ini dan perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Namun segera, Dev menemukan masalah yang sangat memalukan. Yaitu saat Dev tidur, Yaiko akan selalu berada di sisinya, artinya mereka harus tinggal bersama di kamar yang sama. Awalnya Dev menolak,
Tetapi berpikir bahwa Yaiko tidak berbeda dengan manusia kayu, Dev merasa lega. Setelah beberapa hari penyembuhan di rumah naga, luka Dev pada dasarnya telah pulih. Dia berencana membawa Yaiko ke lembah Dewa Obat untuk melihat apakah dia bisa memulihkan Yaiko dengan pil. Lagi pula, kuali Shenong ada di lembah Dewa Obat, bahkan pil tingkat tinggi dapat disempurnakan. Tetapi ketika Dev akan membawa Yaiko ke lembah Dewa Obat, seseorang tiba-tiba melaporkan bahwa ada seorang gadis di luar pintu mencari Dev. Dev sangat terkejut, dia tidak mengerti mengapa seorang gadis mencarinya. Setelah Dev keluar, dia melihat bahwa itu adalah Joseph Hine. Setelah Joseph Hine melihat Dev, dia langsung pergi dengan tangannya dan menepuk wajah Dev. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari, apakah kamu merindukanku? Joseph Hine sama sekali tidak mendengarkan nasihat Ferdinand. Dev mundur sedikit, dan berkata dengan malu, Nona G, apa yang kamu inginkan dariku? Bukan aku yang mencarimu, ayahku yang mengundangmu ke rumah G. Kata Joseph Hine. Melihat Ferdinand sedang mencarinya, pasti ada yang tidak beres, Dev berkata, oke, ayo pergi. Dev tidak berkata apa-apa, hanya membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Joseph Hine tersenyum dan masuk ke mobil, dan juga duduk di barisan belakang. Jalan. Joseph Hine memerintahkan pengemudi untuk mengemudi, sementara dia tetap dekat dengan Dev. Kali ini, Dev bingung. Joseph Hine di kiri dan Yaiko di kanan, dia terjebak di tengah, tidak bergerak. Tepat setelah mobil dinyalakan, di halaman rumah naga, Ellie memiliki kesedihan yang tak terlukiskan di wajahnya. Sudah kubilang Dev adalah naga di antara laki-laki. Akan ada banyak gadis yang akan menyukainya di masa depan. Jika kamu mengikutinya, kamu harus menerima kenyataan ini. Saat ini, Naga 5 berkata dengan tenang di samping Ellie. Ellie tersenyum, Paman Naga, aku bisa menerimanya, jangan khawatir. Di dalam mobil, Joseph Hine bersandar erat ke tubuh Dev. Dev tidak berani bergerak, karena jika dia bergerak, dia akan menyentuh tubuh Joseph Hine. Melihat tatapan kaku Dev, Joseph Hine tersenyum dan berkata, apakah kamu takut padaku? Kamu telah melihat seluruh tubuhku, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu menyentuhnya? Aku berkata, aku menyukaimu, aku akan menggunakan segala cara untuk mengejarmu. Setelah selesai berbicara, Joseph Hine tidak lupa melirik Yaiko di sisi lain, dan mata Joseph Hine agak provokatif. Wanita memang seperti itu, meski mata Yaiko saat ini kusam seperti sosok manusia kayu, Joseph Hine tetap menganggapnya sebagai pesaingnya. Nona G, aku tahu kamu menyukaiku, tapi aku tidak memikirkannya sekarang, dan aku sudah punya pacar. Dev menjelaskan dengan canggung. Ku bilang, aku tidak peduli. Kamu tidak hanya punya satu pacar sekarang, apakah kamu takut punya satu lagi? Seperti yang dikatakan Joseph Hine, dia menyandarkan kepalanya langsung di bahu Dev. Dev tidak punya pilihan selain membiarkan Joseph Hine bersandar padanya, sedikit menutup matanya, dan diam-diam melafalkan mantra hati yang murni. Jika tidak ada mantra pemurnian hati, Dev benar-benar tidak dapat menjamin bahwa dia akan tergoda oleh Joseph Hine di dalam mobil. Lagi pula, dia juga laki-laki normal. Tetapi ketika Dev diam-diam melafalkan mantra menjernihkan hatinya, dia tiba-tiba merasa seseorang bersandar di bahu kanannya. Dev membuka matanya dan menemukan bahwa itu adalah Yaiko. Mata Yaiko masih kosong, tapi dia mengikuti teladan Joseph Hine dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Kali ini, Dev sedikit terkejut, jika Yaiko memiliki perasaan, itu membuktikan bahwa dia perlahan pulih. Pengemudi mobil, melihat Dev dikelilingi oleh dua wanita cantik dan terlihat tidak dicintai, telah lama merasa iri dan benci di dalam hatinya. Setelah Dev dan yang lainnya tiba di rumah G, Ferdinand menyapa Dev dengan hormat, dan bahkan Yaiko yang diam, Ferdinand juga dengan hati-hati menunggunya. Melihat ayahnya seperti ini, Joseph Hine sangat bingung, dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan Ferdinand. Tuan Chen, silakan duduk. Ferdinand memberi Dev posisi sebagai pemilik keluarganya. Dev ingin menolak, tetapi melihat Ferdinand sudah duduk di samping. Dev tidak punya pilihan selain duduk di kursi patriark, sementara Yaiko berdiri di belakang Dev, tidak bergerak. Patriark G, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dev bertanya. Ferdinand melirik Joseph Hine, Joseph Hine, keluarlah. Ayah,
Apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah membiarkan aku untuk mendengar? Josephine cemberut dan bertanya tidak puas. Aku memintamu keluar, maka keluar saja. Kenapa harus ada begitu banyak kata? Wajah Ferdinand menjadi dingin. Melihat ini, Josephine tidak punya pilihan selain keluar, dan Ferdinand melambaikan tangannya dengan santai, dan mantra ruang dan waktu membungkus mereka. Melihat tatapan gugup Ferdinand, Dev merasa pasti ada sesuatu yang penting. Tuan Chen, orang-orang dari sekte Lama Klan telah membawa pesan. Sekarang dunia sedang berubah, mungkin tidak jauh dari pemulihan energi spiritual. Semua keluarga sekte utama di 8 alam rahasia sangat ingin melakukannya mencoba. Saat ini, beberapa keluarga aristokrat sekte mulai muncul sebagai keluarga pendukung di dunia sekuler. Keluarga-keluarga ini telah tidak aktif selama bertahun-tahun, dan mereka tiba-tiba muncul saat ini, yang berarti struktur seni bela diri dunia akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika energi spiritual benar-benar bangkit kembali, 8 alam rahasia akan runtuh, dan keluarga sekte di alam rahasia perlu mengontrol sumber daya dan wilayah di dunia sekuler terlebih dahulu. Arti dari tetua klan adalah dia berharap Tuan Chen dapat membuat pengaturan sekarang. Ketika alam rahasia runtuh, di bawah kepemimpinan Tuan Chen, keluarga Ge dapat dengan cepat menduduki pusat sumber daya dan memanfaatkan kesempatan. Apa yang dikatakan Ferdinand membuat Dev sulit mencerna untuk sementara waktu. Jika alam rahasia benar-benar runtuh dan sekte-sekte yang membudidayakan keabadian di alam rahasia kembali ke dunia sekuler, apakah seluruh dunia sekuler akan segera kacau? Tapi bagaimana dengan dunia bela diri? Bagaimana dengan orang-orang di dunia seni bela diri ini? Orang harus tahu bahwa dunia seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan dunia budidaya yang abadi. Patriark G, jika dunia rahasia benar-benar runtuh, bukankah tidak akan ada dunia seni bela diri? Dev bertanya. Ferdinand sedikit tersenyum, Tuan Chen, bahkan jika alam rahasia runtuh dan keluarga sekte kultivator kembali ke dunia sekuler, dunia seni bela diri tidak akan musnah. Tetapi pada saat itu, dunia seni bela diri tidak akan begitu makmur, dan keluarga besar di dunia seni bela diri juga akan menjadi pengikut keluarga kultivator. Saat ini di dunia seni bela diri, banyak keluarga seni bela diri juga mendapat dukungan dari keluarga kultivator di belakang mereka, dan mereka bertindak sebagai juru bicara keluarga kultivator ini di dunia sekuler. Seperti keluarga G kami, sangat sedikit keluarga kultivator yang secara pribadi mengirim orang untuk mewakili di dunia sekuler. Lagi pula, hal itu akan melemahkan kekuatan keluarga. Seperti orang-orang di keluarga G kami sekarang, kekuatan mereka ditekan, dan di sana ada cara untuk meningkatkan. Itulah mengapa aku menjadikan Josephine seorang pejuang sejak dia masih kecil, dan aku tidak membiarkan dia berlatih seni abadi. Jika dia berlatih seni abadi, dia tidak akan bisa berkembang pesat di dunia sekuler ini. Mendengarkan perkataan Ferdinand, Dev merenung, dari sudut pandang ini, dia benar-benar perlu fokus untuk mengembangkan kekuatan dan wilayahnya. Untuk waktu yang lama, Dev tidak memikirkan hal ini, dia hanya ingin menyelamatkan Yuki dan ibunya. Mengenai pembentukan sekte, Dev tidak pernah memikirkannya. Bahkan untuk aula di Istana Naga Langit ini, Dev juga merupakan model bebas, dan pada dasarnya jarang peduli dengan mereka. Adapun Dewa Lembah Obat, meskipun Dev adalah pemilik lembah, itu hanya sebuah posisi, dan dia jarang mengelolanya, dan semuanya dikelola oleh Darrensu. Bersambung ke episode 169. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.